menjadikan orang terhenti dari zina adalah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau rasa takut belum dibangun, biarpun menikah, dia akan melihat yang lainnya, tertarik lalu melakukan zina lagi. Kehinaan. Na'udzubillah, hina di dunia. Orang mulia susah melakukan zina. Seorang wanita Arab di saat berbaiat kepada Rasulullah. Wanita Arab di antaranya adalah Hindun, seorang wanita mulia dari kabilah mulia, Hindun. Istri daripada Abu Sufyan. Di saat berbaiat Rasulullah, berbaiatlah kalian wahai wanita untuk apa ya Rasulullah? Untuk tidak mencuri. Baik, kami tidak akan mencuri ya Rasulullah. Untuk apa lagi ya Rasulullah? Untuk tidak minum minuman keras. Untuk apa lagi? Untuk tidak berzina. Kaget mereka. Kita disuruh baiat untuk tidak berzina. Atasnil hurratu, apakah orang seperti kami ini kebayang melakukan zina? Di kalangan orang mulia tuh nggak kebayang melakukan zina, itu kerendahan. Orang mulia punya rasa malu tinggi, nggak kebayang zina. Sehingga waktu disuruh baiat oleh Nabi agar kalian tidak berzina, berontak dia. Atasnil hurratu, ya Rasulullah, apakah orang seperti kami ini perlu dibaiat berzina? Untuk tidak berzina, untuk baiat untuk tidak berzina, karena orang-orang mulia. Makanya yang biasa dengan zina adalah kerendahan telah menguasainya. Ada pintu halal, kenapa melakukan keharaman? Baik. Ketahuilah na'udzubillah, mungkin adalah ini buah daripada pacaran, muqaddimah zina, terjerumus dalam zina. Karena apa? Mohon maaf, syahwat itu adalah akan terus dipupuk. Kalau orang terhenti dari hubungan dengan pria dengan wanita, tidak berhubungan, tidak komunikasi, tidak pernah dengar suaranya, tidak pernah, syahwat itu akan teredam secara otomatis. Jadi syahwat itu akan teredam. Tapi kalau sudah mulai melihat gambar-gambar, telepon, bangkit terus syahwat. Sehingga syahwatnya dibuat oleh sendirinya sendiri. Apalagi pacaran, telepon setiap hari, sayang-sayangan. Na'udzubillah, bangkit syahwat sehingga masuk pada zina. Tapi kalau seorang itu menjauhkan dari komunikasi, minta ampun kepada Allah dan sebagainya, dia mengerti itu haram, menjauh, putus komunikasi, gimana bisa kejadian berzina? Makanya waspada tentang pacaran itu muqaddimah zina yang dahsyat, seram, mengerikan itu. Karena setiap hari komunikasi dan setiap hari itu ada bertambah. Mula-mula hanya ngomong masalah apa, mulai ini, kemudian foto setengah foto, kepalanya biasa, selalu dada, potong fotomu semuanya, na'udzubillah, berkembang. Bahkan mungkin sama tukar-tukar foto yang menggaitkan syahwat. Akhirnya apa? Bangkitnya syahwat terus. Terbongkar syahwatnya, menjadi liar. Akhirnya apa? Di saat bertemu terjadilah perzinaan. Hati-hati. Maka sepertinya yang bertanya adalah sudah punya kisah seperti itu, tidak patuh dengan syariat. Jangan dekat-dekat dengan keharaman, mendekati masuk bab zina. Gimana solusinya? Harus tobat, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi ketahuilah, orang yang kau zinai adalah sebetulnya tidak baik untukmu. Dan orang yang menzinaimu, wahai anak gadis, itu pun juga tidak baik untukmu, karena dia telah kurang ajar, telah menzinaimu. Dan orang yang mau kau zinai, hai kaum laki-laki, dia juga rendah. Kenapa dia mau kau zinai? Kalau engkau tobat, hendaknya engkau pun juga memilih orang yang sudah tobat. Takut tobatnya adalah tidak seimbang. Mungkin laki-laki yang bertanya itu tobat, saya menyesal tidak melakukan zina lagi. Tapi perempuannya tidak pernah bertobat. Anda bertobat, dia tidak tobat. Maka alangkah baiknya kalau Anda pangkas, karena itu ada sejarah tidak baik, menikahlah engkau dengan perempuan yang tidak pernah tahu kalau engkau berzina, dan berperanlah sebagai orang yang baik soleh, dan jangan sebut aibmu sampai kapanpun. Dan jika ada seorang wanita yang sudah terpeleset dalam zina, tutup aibmu, menikahlah dengan orang yang tidak pernah menzinaimu, dan berperanlah sebagai wanita solehah agar sepanjang masamu dihormati, dimuliakan oleh dia. Ini kan kaidah seperti itu. Jadi mungkin seorang wanita tersebut pernah kepleset dalam zina dan sebagainya, sekarang tobat. Setelah bertobat, dia benar-benar tobat. Jangan dengan laki-laki itu, jangan-jangan belum tobat dia. Setelah menikah denganmu, dia tak tahu masih zina dengan perempuan yang lain lagi. Karena apa? Kalau orang itu berani berzina dengan seorang perempuan, berarti sudah tidak takut kepada Allah. Dengan yang lainnya pun sangat mungkin. Karena apa? Sahabatnya pun akan tumbuh sewaktu-waktu. Ya kalau ada perempuan itu. Kalau tidak ada, naudzubillah. Makanya permasalahan hati yang tidak takut kepada Allah. Maka seorang perempuan yang pernah dizinai oleh seseorang dengan sukarela, mungkin sekali dia dizinai oleh orang lain. Karena apa? Syahwatnya juga bangkit sewaktu-waktu.
Makanya alangkah baiknya kalau Anda tidak perlu, kalau ada orang pernah berzina, jangan menikahi orang yang pernah kau zinai. Karena apa? Karena Anda tobat, belum tentu dia tobat. Anda tobat, belum tentu dia tobat. Kalau tidak tobat, nggak ada gunanya. Untuk apa? Kan kita mencari kemuliaan. Jangan sampai kita nuruti kehinaan. Baik, adapun kasus yang ditanyakan, dia sering melakukan dan sebagainya, ingin menikah. Masya Allah. Sekarang pertanyaannya, sebetulnya kalau kita bertemu langsung kita akan selesaikan masalahnya. Permasalahanmu itu kamu pengen butuh solusi untuk syahwatmu atau kamu memaksa dirimu untuk nikah dengan dia? Kalau permasalahannya adalah saya takut zina, kan bisa diselesaikan dengan yang lainnya, tidak harus dengan dia. Bisa dengan yang lainnya, menikah yang halal. Dengan yang lainnya, bukan dengan dia. Tapi biasanya itulah yang katanya sudah terlanjur cinta, gula jawa rasa coklat, nyungsep hidupnya, maksa, Allah dilanggar, orang tua dilanggar, itu kan karena nuruti syaitan tadi. Baik, apapun bentuknya, Anda harus berhenti dari zina. Yang bertanya tadi, berhenti dari zina, takutlah kepada Allah, sebab kehinaan di dunia dan di akhirat. Kalau bisa, baik-baik Anda meninggalkan dia dan dia meninggalkan Anda, supaya tidak punya sejarah masa lalu. Sebab suatu ketika di sini ada laki perempuan pengen damai, tak taunya ngungkap, kamu cerita masa lalu yang disebut. Semuanya karena sama-sama pernah berzina. Sampai ngomong, saya pun sebelum nikah Buya dizinai sama dia. Dia kok yang anu Buya. Ribut ya. Siapa yang memulai? Astagfirullah. Tapi karena sudah tahu pasangannya jelek, khawatir ada keraguan-keraguan di dalam menjalani hidup, lalu muncul prasangka buruk, setan bermain di sini. Istrimu dulu pernah kau zinai loh ya, jangan-jangan. Akan tapi ketahuilah, siapapun jika terlanjur menikah dengan orang yang selama ini pernah punya sejarah zina, maka ketahuilah hebat luar biasa bagimu wahai suami untuk menutup aibnya. Hati-hati, jangan kau bongkar sampai kapanpun. Itu jihad besar. Mungkin ada seorang laki-laki yang sudah terlanjur menikahi dengan seorang wanita yang dia punya sejarah zina. Kalau Anda bisa mendidik dia mulia dan seterusnya, hebat. Tapi jika belum menikah, kami himbau untuk mengambil yang lainnya. Sebab apa? Berat. Karena kalau ada seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan yang pernah punya sejarah zina, dia adalah punya pahala besar memang di hadapan Allah. Tapi berat mendidik, pahala besar, menutup aibnya, pahala besar, hebat. Tapi kalau mampu, kalau nggak mampu tiba-tiba membongkar, sengsaralah dia. Jadi berat. Bagi siapapun yang punya sejarah zina kemudian menikah, tutup aib. Jangan ceritakan kepada siapapun. Jangan ceritakan kepada anak dan seterusnya. Dengan siapapun jangan. Kemudian bagi yang bertanya, bagaimana kalau saya harus menikah? Menikahlah engkau. Akan tapi orang tua tidak setuju. Loh, kalau tidak setuju, cari orang yang setuju. Ini kadang-kadang permasalahannya harus dengan dia Bu ya. Sehingga pakai nikah siri. Nikah siri itu adalah secara syariat halal, gak ada masalah. Akan tapi mana ridho orang tuamu wahai anak yang soleh? Mana anak yang mau tobat? Nikah siri adalah sah, halal, dengan memenuhi syarat, ada wali. Kalau tidak ada wali pakai hakim, atau jauh dari dua marhalah, nanti dengan muhakam boleh, atau dengan hakim bisa. Nikah mudah. Tapi mana orang tuamu? Tapi kasusnya kami takut zina, ini babnya beda. Kalau sudah takut benar-benar bab zina, gimana, apakah boleh saya nikah siri dan sebagainya? Terus kami pelengket betul zina, ini babnya beda. Menikahlah dengan nikah siri. Tapi naudzubillah, kebahagiaanmu akan terhalang karena engkau menyakiti orang tuamu. Kebahagiaanmu akan terhalang karena engkau telah melukai orang tuamu. Cuman pilihannya adalah daripada zina. Kok hubungan suami istri daripada zina? Hubungan suami istri dengan niat, bukan daripada zina. Karena pernikahan ini agung, bukan dibanding daripada zina ya Bu ya. Daripada zina gimana nikah? Oh enggak, nikah niat yang benar. Oh nikah kok disamakan dengan zina, daripada zina. Tapi kalau kasusnya betul-betul orang takut dalam zina dan betul-betul berbahaya, ya nikah saja. Nikah siri dan bisa saling menjaga dan seterusnya. Cuman kami ingatkan kepada semua wanita yang dinikahi siri, hati-hati. Takut laki-laki tersebut adalah laki-laki yang tidak tanggung jawab, kemudian dia pergi begitu saja, bingung menceraikannya siapa nanti. Maka biasanya bagi ustadz yang menikahkan siri karena sebuah hajat, maka hendaknya hak cerai harus diperhatikan, dipegang oleh sang ustadz. Ada perjanjian. Jika aku ditinggalkan sebelum adanya surat nikah, maka jika lebih dari berapa hari maka sudah terceraikan. Harus ada perjanjian. Sebab ada orang ngadu kepada kami, Buya saya mau minta cerai nggak bisa, suami saya pergi, dia berjanji tidak mau mencerai. Yang ngajukan ke mahkamah, tidak pakai surat nikah Buya. Kan kasihan perempuannya, tidak terjaga, tidak terlindungi. Ngajukan ke mahkamah, ditertawain sama muka mahkamah.
Giliran senang diam, giliran susah lapor, kan gitu. Ini maka penting sekali nikah yang serius dengan surat. Kalaupun mohon kepada anak gadis dimanapun engkau berada, jika tujuan untuk menghindari daripada keharaman kemudian ada nikah siri, hendaknya harus ada catatan-catatan, perjanjian-perjanjian agar engkau tetap terjaga. Misalnya laki-laki itu hilang, bisa diceraikan oleh mahkamah atau dengan catatan. Misalnya jika suamiku meninggalkan aku selama berapa ini atau apa, ada perjanjian, nanti ustadz yang mengerti. Atau hak cerai yang dipegang oleh seorang ustadz, jika sewaktu-waktu punya masalah datang kepada ustadz, ustadz yang mencerai. Seperti itu. Mohon waspada masalah ini. Nikah saja wahai anakku, kalau memang urusanmu seperti itu, akan tapi itu bukan pilihan terbaik, akan tetapi itu adalah ya di antara yang tidak baik dengan yang ya selamat, yang penting selamat saja. Terbaik adalah engkau menikah dengan ridho orang tua, dengan wanita yang solehah atau dengan laki yang soleh. Itulah impian, itulah harapan, itulah yang dirindukan oleh baginda Nabi SAW. Wallahu a'lam bishawab.